Dari sekian banyaknya sosok-sosok yang sering merasuki ibu, beberapa di antaranya, aduh merinding, beberapa di antaranya adalah yaitu 3 sosok dari kakak-kakaknya ibu itu sendiri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku datang lagi kembali menemani kalian untuk membawakan satu kisah horor Wawa part 164. Nah, di KW malam ini aku akan menceritakan satu kisah yang bisa dibilang sangat berbeda dari kisah-kisah sebelumnya. Karena baru sekarang ini aku mendapati ada kejadian horor semacam ini, Kejadian horor yang Wawa ceritakan ini dialami sama keluarganya, khususnya ibunya nih. Dimana pada saat itu ibunya ini sering kali, sangat sering mengalami kesurupan. Tapi uniknya dari sekian banyak sosok-sosok yang pernah merasuki ibu ini, yang paling sering datang merasuki sang ibu adalah sosok kakak-kakaknya ibu sendiri. Mereka adalah kakak-kakaknya ibu yang meninggal sebelum sempat bertemu dengan ibu di dunia nyata, Tapi meskipun begitu, sosok-sosok ini tuh selalu siap dan juga selalu siaga gitu loh, dalam menjaga ibu nih dari gangguan-gangguan makhluk lain. Dan puncaknya adalah ketika sang ibu ini menghilang karena sosok jahat. Dan kakak-kakaknya ini yang juga memberikan sesuatu kepada si sosok jahat itu untuk ditukarkan dengan ibu supaya ibu ini bisa pulang. Penasaran dengan apa yang sudah ditukar sama sosok kakak-kakaknya ibu ini nih? Tanpa berlama-lama kita langsung masuklah ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama kita yang namanya Hanum dari Jogja loh. Halo Hanum. Tapi daerah istimewa Yogyakarta maksudnya, bukan kota Jogjanya ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pengalaman mistis yang diceritakan sama Hanum ini dialami oleh keluarganya, khususnya ibunya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari keluarganya Hanum ya. Nah, jadi pada saat ini Hanum sudah berusia 23 tahun. Kita sebut aja nama ibunya Hanum ini Bu Siti dan nama ayahnya Pak Rahman. Nah, Hanum ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak pertama perempuan namanya Mbak Lisa, kedua Mas Joko, ketiga Hanum, keempat Budi, dan yang paling bungsu Adit. Cewek cuman Hanum sama Mbak Lisa aja, cowok ya. Nah, kebetulan pada saat kejadian ini Mbak Lisa si anak sulung ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di rumah yang memang masih berada satu kawasan yang sama atau satu desa yang sama dengan tempat tinggalnya Hanum sama ibu bapaknya. Mereka tinggal di salah satu kabupaten di Yogyakarta yang tentunya aku nggak bisa kasih tahu detailnya di mana, tapi yang jelas tempat tinggal mereka ini berada di sebuah kampung yang memang cukup jauh dari kota, Dan rumah keluarganya Hanum ini adalah rumah paling ujung yang ada di di kampung tersebut. Suasana sekitar rumahnya Hanum ini masih sangat asri, karena dikelilingi oleh bukit-bukit dan juga hutan milik pemerintah. Nah, hutan dan bukit-bukit tersebut didominasi oleh pohon-pohon jati yang lumayan rimbun-rimbun kali tuh. Kalau malam tiba daerah tuh gelap kali Nadia, karena memang penerangannya ya cuman berasal dari cahaya bulan aja waktu itu. Itulah kenapa kalau udah malam Hanum dan keluarganya ini lebih suka menghabiskan waktu di rumahnya Ajang
nggak keluar-keluar. Apalagi Wak, keluarganya Hanum ini memang lumayan peka gitulah dengan hal-hal tak kasat mata. Dan yang paling sensitif di antara keluarga itu adalah Bu Siti, ibunya Hanum. Hanum bilang, Wak, ibu aku nih Nadia sering kali dia melihat penampakan. Bahkan kalau lagi diajak pergi keluar bentar aja malam-malamnya, ibu aku tuh lebih sering menundukkan kepalanya di sepanjang jalan karena ibu nggak berani nengok itu terlalu banyak, dan dia juga nggak mau jadi pusat perhatian hantu-hantu yang tahu kalau dia bisa nengok kami nih gitu loh. Takut tersampuk, takut ngikut lah gitu ha. Dan nggak cuma itu aja, Wak, kayak aku bilang tadi, Hanum ini juga bilang kalau ibunya ini sering kali kesurupan. Sering, jangan sepele kali seringnya nih, dalam 1 minggu ibunya ini bisa 2 kali kesurupan. Apa nggak sering itu? Dan biasanya ada jadwalnya, biasanya tiap malam Rabu sama malam Sabtu selepas jam maghrib pasti kesurupan mama kami itu. Dan saking seringnya ibu ini kesurupan, Wak, sampai-sampai hal itu menjadi sesuatu yang sangat biasa dan sangat wajar bagi Hanum dan juga keluarganya. Dari kecil kami tengok ibu kami itu kesurupan, adik aku yang kecil nggak ada takut-takutnya nengok mama kami kesurupan, kata. Nah, yang menarik dari kebiasaan ibu yang suka kesurupan ini, Wak, katanya hal itu ada hubungannya dengan keluarganya ibu sendiri, Wak. Kok bisa, Nat? Ini aku selipin lah sedikit tentang keluarganya ibu, Wak, ya. Jadi, ibu ini punya adik perempuan. Kita sebut aja namanya Bule Sri. Nah, pada saat kejadian ini, Bule Sri itu juga tinggal di kampung yang sama-sama Hanum. Dan beliau menempati rumah peninggalan ibu bapak mereka, which is kakek neneknya si Hanum. Dan sama seperti rumah keluarganya Hanum, rumahnya Bule Sri ini kan juga dikelilingi sama hutan dan kebun-kebun juga kan, Wak. Tapi, yang membuat suasananya jadi menyeramkan di malam hari adalah di pojok kebun dekat sekitar rumahnya Bule atau rumah nenek kakek ini, Wak, ada 3 kuburan bayi yang berjejer dengan rapi. Nah, 3 kuburan bayi itu rupanya makamnya Mas dan mbak-mbaknya Bu Siti atau Bu Sri. Om dan tante-tantenya Hanum, Wak. Mereka ini tidak lahir dengan selamat, ya. Nah, karena 3 kakaknya ibu ini lahir dengan tidak selamat, otomatis ya kan ibu belum sempat lah ketemu sama mereka secara langsung kan. Nah, tapi inilah dia yang ku bilang bagian yang menariknya itu, Wak. Kalian tahu, meski tidak pernah bertemu secara langsung, nyatanya ibu aku tuh Nadia tetap mengenal dan berhubungan baik dengan kakak-kakaknya itu. Kok bisa, Hanum? Kan mereka belum sempat lahir tuh. Ya kayak aku bilang tadi, Wak, dari sekian banyaknya sosok-sosok yang sering merasuki ibu, beberapa di antaranya, merinding. Beberapa di antaranya adalah yaitu 3 sosok dari kakak-kakaknya ibu itu sendiri. Bahkan nih, Wak, ya, saking seringnya ketiga sosok kakak ini datang merasuki ibu, Hanum sama keluarganya tuh, Wak, ya jadi ikutan akrab sama mereka bertiga, Wak. Dan sebenarnya di kisah ini Hanum nggak bilang apakah sosok kakak-kakaknya ibu ini punya nama atau enggak. Tapi buat memudahkan cerita ini kita kasih nama aja lah mereka bertiga nih, Wak, ya. Hanum bilang pokoknya salah satu sosok kakaknya ibu ini perempuan. Nah, kakak pertama perempuan ini dia suaranya lembut kali. Nah, kita sebut aja namanya Bude Rahayu, ya. Nah, terus ada lagi nih yang kedua, sosok perempuan juga yang suaranya galak, agak ketus lah gitu. Nah, ini kita sebut namanya Bude Atun. Dan yang terakhir laki-laki, Wak. Ini kita sebut aja namanya Pak De Harno, ya. Jadi Bude Rahayu ini yang agak lembut kalau kemasukan, Bude Atun yang agak ketus, agak cuek gitu kan kalau misalnya kemasukan, terus yang terakhir laki-laki Pak Harno. Oke? Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi awalnya semua berjalan baik-baik saja. Ibu kesurupan tuh udah macam biasa kali sama kami, Nadia. Ya kayak aku bilang tadi, mereka bahkan bisa berhubungan juga dengan tante-tante dan omnya ibu. Sampailah pada suatu malam kan, Wak, ketika ibu kesurupan lagi nih ya, secara mengejutkan ibu menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Tidak seperti biasanya. Entah kenapa pada saat itu sosok yang merasuki ibu ini sulit kali dikeluarkan, Nat. Bahkan bapak aku nih ya, yang udah biasa menangani ibu lagi kesurupan, mendadak kewalahan loh. Nggak bisa bapak aku, biasanya bapak aku sendiri bisa. Akhirnya gara-gara ayah nggak tahu harus melakukan apa, sosok di dalam tubuhnya ibu nggak mau keluar. Ayah pun meminta anak keduanya, Mas Joko, untuk manggil Mbak Lisa. Mbak Lisa kan anak sulung mah, kan beda rumah kan sekarang. Udah tolong panggilin Mbak Lisa, suruh balik ke rumah sini, kumpul dulu sama-sama, kita bantu ibu sama-sama, kata si bapak. Nah, pergilah kan Mas Joko ke rumah Mbak Lisa. Sampai di rumah Mbak Lisa, Wak, Mas Joko langsung bilang, Mbak, ayo Mbak sekarang pergi ke rumah, pulang, ibu kesurupan katanya. Lo ngapa toleh? Ibu kan udah biasa kesurupan, kenapa kamu jadi sepanik ini? Kata Mbak Lisa, beda Mbak, kali ini kesurupannya beda, balik. Oh, lo beda gimana nih maksudnya? Udah balik, kasihan lo bapakku kewalahan Mbak nolongin ibu, kata Mbak Joko pula, kata Mas Joko. Dan Mbak Lisa pun langsung menuruti permintaan Mas Joko
dan langsung berlari menuju ke rumahnya ibu. Sesampainya mereka di rumah, Wak, disitulah mereka semua termasuk Hanum melihat sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa, di mana pada saat itu mereka melihat ibu sedang asyik menghabiskan nasi panas langsung dari rice cooker. Nasi panas sambil berjongkok. Dia makan dia, macam melahap kali, macam gak dikasih makan, dan itu panas loh. Melihat hal itu, Hanum pun dengan sigap langsung menjaga adik-adiknya, sementara Mbak Lisa, Mas Joko, dan Bapak bersama-sama berusaha untuk menyadarkan ibu. Nah, pas mereka lagi berusaha menyadarkan ibu ini, Wak, tiba-tiba dengan suara serak ibu berkata, "Aku menggowo wong iki ben melu aku wae." Dengar ucapan tersebut, mereka bertiga pun langsung membaca doa-doa, dan tidak lama kemudian ketika sayup-sayup terdengar suara azan Isya, Wak, tepat pada saat itulah seketika ibu pingsan. Gak pernah-pernahnya ibu kesurupan kalau pingsan dia. Kebalik, gak pernah-pernahnya ibu pingsan kalau kesurupan dia. Nah, azan dulu kan, set, pingsan ibu nih. Sadar-sadar kan gak mau pingsan, gak mau bangun. Azan selesai, beberapa menit kemudian terbangun ibu, tapi kesurupan masih. Dan kali ini, Wak, yang merasuki ibu ini adalah sosok yang mereka kenal, yaitu siapa? Kakaknya ibu sendiri yang bernama Bude Rahayu, kakak perempuan yang suaranya lembut gitu loh. Nah, kemasukan nama Bude Rahayu nih. Pada saat itu dengan halus Bude Rahayu bilang, "Adikku sudah dibawa pergi. Mau diikhlaskan apa piye?" Katanya. Dengar ucapan tuh yang terkejut orang rumah tuh semua, karena dia bingung juga aku, Nan. Maksudnya ibu dibawa kemana nih? Siapa yang bawa ibu pergi gitu? Gempa ya, Wak? Enggak deh. Udah oleng aku nih, kayak macam gempa tadi. Entah apa yang dimaksud dibawa pergi sama Bude Rahayu ini, Wak, tapi yang jelas pada saat itu air mata mereka semua langsung pecah, nggak kebendung sama sekali, nangis semua ya. Seayah-ayah pun nangis waktu itu. Nadia, "Jangan Mbak Ayu, jangan, tolong kami. Kalau istri aku diambil sama Gusti Allah, aku ikhlas. Tapi kalau istriku pergi dengan cara seperti ini, sama sekali aku nggak redo, nggak ikhlas aku Mbak Ayu," kata ayah. Bude Rahayu jawab lagi lewat badannya ibu nih ya, "Aku bisa menolong membawanya pulang, tapi aku nggak bisa menjamin Siti adikku akan pulang dalam keadaan seperti apa. Apakah sehat, utuh, atau tidak. Ada banyak sosok-sosok yang mengikuti Siti. Kalau begitu, aku akan berusaha mencarinya. Yang penting adikku bisa pulang dulu," kata dia, Wak. Ya, ingat, aku nggak tahu bisa balikin Siti dalam keadaan baik atau tidak, utuh atau tidak, sehat apa enggak. Ingat bagian sini ya. Nah, tidak lama setelah mengatakan hal itu, sosok Bude Rahayu pun seketika keluar nih, Wak, dari tubuhnya ibu. Waktu keluar, ibu pingsan lagi. Kan? Nah, setelah Bude Rahayu ini pergi entah kemana, sekarang gantian Mbak Lisa lah yang nanya ke ayah. Sambil nangis lah kan Mbak Lisa bilang, "Ayah, kok ibu bisa sampai kayak gini? Kenapa ya? Kenapa tadi malah Bude juga bilang banyak yang ngikutin ibu? Emangnya ibu habis ngapain?" Nah, mendengar pertanyaannya Mbak Lisa, disitulah Wak, ayah mulai cerita semuanya. Soalnya tumben-tumbenan ini kan, biasanya ibu kesurupan gak pernah kayak gini loh. Kesurupan udah masuk keluar udah kayak gitu aja. Ini kenapa sampai pingsan, sampai itulah kata-katanya juga menyeramkan kali, ibu dibawa pergi kayak gitu kan. Nah, disinilah ayah baru bilang kalau ternyata pada waktu maghrib tadi ibu ini baru aja pulang dari arah hutan. Ibu memang sering pergi ke hutan itu gara-gara ibu berladang di sana, Wak. Dan karena rumah mereka ini berada di paling ujung kampung, biasanya ibu ini akan pulang lebih awal dulu supaya pada saat sampai di rumah kondisi langit ini masih terang. Tapi entah kenapa hari itu untuk pertama kalinya nih, ibu ini telat balik, Wak. Betul-betul baru pertama kali ini Nadia, ibu aku baliknya tuh kemalaman. Dan jalan pulang dari arah hutan menuju ke rumah ini, Wak, mereka tuh harus melewati macam sungai kecil gitulah. Kalau orang Jogja sebutnya kalen. Jadi semacam parit besar gitu. Biasanya ini baru terisi air kalau hujan datang nih, ya. Nah, konon katanya kalen itu memang terkenal angker. Kenapa? Karena ada banyak sekali yang percaya bahwa tempat itu sering dijadikan tempat orang-orang untuk membuang bermacam-macam benda tak kasat mata, macam jimat, macam barang milik orang yang udah meninggal, benda-benda pusaka dan lain-lain dilempar ke kalen tuh. Nah, ibu waktu balik lewat kalen itu, Wak, padahal seperti yang aku bilang tadi, ibu ini kan orangnya peka kali kan, Wak, dan bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata kan. Otomatis ibu jadi sensitif lah, ketempelan dari situ. Dan kemungkinan besar makhluk-makhluk yang mengikuti ibu dan membawa ibu pergi itu adalah makhluk-makhluk yang menghuni kalen itu, Wak.
Udah tuh kan, singkat cerita nih, tidak lama kemudian sosok Bude Rahayu datang lagi nih Wak, merasuki ibu. Ibu belum sadar nih ya. Di situ Bude Rahayu bilang, sulit sekali membawa Siti pulang. Kalian harus membantuku. Ayah jawab, apa yang harus saya lakukan Mbak Yu? Tolong katakan. Ya sudah, tolong siapkan ayam jago warna putih, sembelih ayam itu. Jantung sama darahnya dibungkus dengan daun kunir, lalu kalian kubur bungkusan itu di bawah gentong. Lakukan segera, tak tunggu. Aku pamit dhisik, aku mau cari adikku, katanya. Nah, setelah mengatakan instruksi tersebut, Bude Rahayu pun betulan pergi nih Wak. Ibu pingsan lagi, dan tanpa menunggu waktu yang lama, ayah, Mas Joko, Mbak Lisa langsung bergerak tuh cari ayam jago warna putih tuh kan. Emang ada ya ayam jago warna putih? Tunggu bentar lu. Ada. Mantap. Nah, selagi mereka mencari ayam jago tersebut, tugasnya si Hanum Wawak kita ini adalah tetap tinggal di rumah untuk menjaga adik-adik mereka dan juga menjaga tubuh ibu yang masih pingsan, kan? Nah, selang beberapa lama kemudian, ayah, Mbak Lisa, Mas Joko pun akhirnya kembali pulang dengan membawa seekor ayam jago berwarna putih. Entah dari mana lah mereka dapat, pokoknya hari itu juga mereka dapat mereka dapat bawa ayam itu balik ke rumah Nadia. Langsung disembelih sama mereka dan mengikuti instruksi dari Bude Rahayu tadi. Dan setelah semuanya selesai mereka lakukan, ayah pun menghampiri tubuh ibu yang masih pingsan itu sambil berbisik di telinganya. Mbak Yu, jantung ayamnya sudah tak kubur. Sekarang tolong bawa istriku pulang, kata bapak. Nah, tepat setelah ayah mengatakan hal tersebut, sesuatu yang sangat mengejutkan tiba-tiba terjadi lagi, di mana dengan kondisi mata yang masih terpejam, mulut ibu ini tiba-tiba tampak komat kamit nih, macam lagi bacain doa. Lalu ajaibnya sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba ibu tersadar langsung. Ibu akhirnya berhasil pulang dan bangun nih. Tapi ketika ibu akan menggerakkan badannya, disitulah mereka tahu bahwa ternyata setengah tubuh ibu sudah dalam kondisi kaku dan tidak bisa digerakkan. Macam orang lumpuh ibu. Di satu sisi kami senang Nadia nengok ibu kami akhirnya sadar balik nih kan. Tapi di sisi lain tuh ya sedih juga kami nengok ibu kami lumpuh setengah nih. Apa nggak langsung menangis sesungguhkan semua mereka rame-rame di situ? Nggak tega nengok kondisi ibu kayak gitu ya kan. Tapi di sini kalian masih ingat kan apa yang disampaikan Bude Rahayu waktu itu, Masih ingat? Notice nggak kalian? Bude tidak bisa menjamin bagaimana kondisi ibu setelah pulang. Apakah sehat, apakah utuh atau tidak. Sehingga apa? Disitulah kami cuma bisa ikhlas saja dia menerima apapun kondisi ibu. Yang penting ibu balik dalam keadaan hidup dan selamat, walaupun dengan kondisi kayak gini. Soalnya udah dinotis duluan sama udah diingatkan duluan sama Bude Rahayu kan, Aduh pusing pala aku langsung. Nah, dah tuh kan singkat cerita, keesokan harinya ibu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut bagian tubuhnya ibu yang lumpuh itu. Tapi anehnya di sini, pada saat dokter memeriksa kondisi ibu, dokter bilang bahwa semua hasil pemeriksaannya tampak normal dan tidak ada gangguan apa-apa. Untuk sementara pada saat itu mereka menyimpulkan bahwa kalau mungkin ibu terkena gejala stroke ringan. Untuk observasi lebih lanjut, ibu boleh rawat jalan waktu itu kata dokter. Asalkan kalau nanti kondisinya ternyata memburuk, maka ibu harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Itu aja pesan dokter, Udah kan? Karena pemeriksaan medis tidak menunjukkan hasil yang gimana-gimana, akhirnya ya udah Hanum sama keluarganya pun bawa ibu balik ke rumah nih. Nah, sesampainya di rumah lagi-lagi ibu menunjukkan sikap yang sangat aneh, Ingat tadi aku bilang apa? Ibu ini kan biasanya kesurupan seminggu berapa kali? 2 kali ya kan? Nah, sejak kejadian itu Nadia entah kenapa intensitas ibu kesurupan jadi makin sering lagi. Bahkan bisa dibilang tiap hari, sosok yang merasuki ibu tuh pun berbeda-beda. Kadang ibu dibuatnya nangis, kadang ibu dibuatnya marah, teriak-teriak, ketawa, macam-macam lah. Nah, kondisi ibu yang tidak stabil ini akhirnya mengundang perhatian warga sekitar nih. Awalnya cuma paling beberapa warga aja yang tahu. Ini tidak semua warga jadi tahu. Banyak dari warga yang merasa kasihan sama ibu. Datanglah itu ke rumah ibu untuk bisa menjaga ibu juga. Alhasil mereka pun akhirnya jadi ikut ngelihat langsung bagaimana ibu ini berkali-kali kesurupan. Termasuk ketika apa? Ketika ibu kerasukan sosok kakak-kakaknya Bude Rahayu. Mereka tengok Bude Atun, Pak Harno, tengok semua warga-warga di sana tuh. Lama-lama bisa akrab juga aku rasa tuh.
Nah, terus memasuki hari ke-7 sejak ibu sakit lumpuh itu, Wak, kondisi ibu masih belum juga membaik. Bahkan di hari ke-7 ibu ini justru semakin parah lagi sakitnya, dimana pada saat itu ibu kesurupan full seharian. Ada aja pokoknya ibu lakukan waktu itu. Nah, dia berkali-kali dia nangis, marah, teriak, ketawa, nangis lagi, marah lagi, ketawa lagi, kayak gitu terus berulang-ulang hampir seharian. Dan selagi ibu kesurupan makhluk-makhluk yang entah dari mana asalnya itu, secara bergantian ibu ini dirasuki lagi lah oleh ketiga sosok kakak-kakaknya. Setiap kali kakak-kakaknya ibu ini merasuki ibu, pasti mereka cuma minta satu hal aja. Apa tuh? Tolong ambilkan segelas air putih, bacakan ayat kursi. Dan hal itu terus terjadi berulang-ulang. Tiap kali masuk misalnya Pak Deharno kan itu, tolong bawakan air putih yang sudah di ayat kursikan. Nanti Bude Atun masuk, itu juga perintahnya. Dan itu berulang-ulang sampai waktu menunjukkan pukul jam 7 malam. Dan pada saat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam ini, Wak, bukannya berhenti. Sesuatu yang sangat mencengangkan tiba-tiba terjadi di jam ini, di mana pada saat itu sosok Bude Rahayu tiba-tiba datang lagi nih merasuki ibu. Dia bilang apa? Jaga adikku, nanti kalau sampai dia pergi, kita nggak akan berhasil nangkap dia lagi. Dia nggak bisa dibawa pulang. Nah, mendengar ucapan Bude Rahayu, dengan sigap ayah langsung gendong tubuh ibu untuk dibaringkan di ruang tamu, Wak. Dan kebetulan pada saat itu rumah mereka udah agak ramai nih, dikunjungi oleh tetangga-tetangga terdekat yang juga ikut mau menjaga ibu. Jadi kalau misalnya ibu nih dibaringkan di ruang tamu, tentu kan lebih ramai kan, Wak. Kalau misalnya ibu kenapa-napa, ada nih banyak orang yang bisa bantu ya kan. Dan setelah ibu dibaringkan di ruang tamu, Wak, sekitar jam 9 malam ibu kembali lagi dirasuki oleh kakaknya. Tapi yang datang kali ini bukan Bude Rahayu, Wak, melainkan Bude Atun. Ingat kan, ini kakaknya ibu yang kalau misalnya bicara agak galak gitu lah. Ah, ini Bude Atun masuk. Pada saat itu, Wak, dengan suara galaknya Bude bilang, cepat carikan daun asem yang banyak, bawa 7 orang ke sini dan berdoa di sampingku. Cepat, banyak-banyak baca zikir, kata Bude Atun. Mendengar ucapan Bude Atun, beberapa orang tetangganya Hanum pun langsung bergerak cepat nih, cari daun asem. Sementara Hanum sama keluarganya tetap tinggal di rumah untuk menjaga ibu, ya kan. Dah 7 orang disusun, berzikir lah ini rame-rame. Dan tepat pada saat itu juga lah, Wak, secara mengejutkan Bude Atun ini tiba-tiba ngomong kayak gini, jaga istrimu, jaga ibumu. Dia adalah adik yang sangat aku sayangi. Aku pamit. Setelah ini aku tidak bisa datang ke sini lagi, kata Bude Atun. Aduh, merinding aku udah. Mendengar ucapan Bude Atun, seketika Hanum sama sekeluarganya ini masih belum ngeh nih, Wak. Masih sama-sama bingung dengan maksud dari ucapan Bude Atun. Itu nggak pernah ngomong kayak gitu tuh. Tapi di saat yang sama juga Hanum melihat ayahnya, Mbak Lisa, Mas Joko nangis semua sesenggukan sambil bercucuran air mata. Mereka bilang ini belum ngeh nih, Wak, ya. Mereka bilang, matur suwun Mbak Yu, matur suwun Bude Atun, bantuin istriku, kata ayah. Hal, dengar itu makin kebingungan lagi aku, Nadia. Tapi tiba-tiba saja nih ya, di dalam hatinya si Hanum ini, aku kok kayak ngerasa kehilangan ya. Itu apa ya maksud ucapannya Bude Atun itu? Pamit beneran kah? Entah apa yang bikin aku bisa merasa demikian, Nadia ya. Tapi yang jelas pada saat itu aku yakin bahwa perasaan tersebut adalah sebuah pertanda atau firasat bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi abis ini. Ya kan, udah dibiarin tuh. Singkat cerita, para tetangga yang tadi nyari daun asem tuh akhirnya balik semua ke rumah. Mereka datang sambil membawa daun asem yang memang lumayan banyak. Setelah itu 7 orang standby lagi di dekat ibu untuk berdoa dan juga berzikir. Selebihnya tetangga-tetangga yang lain juga masih tinggal di sana mengelilingi rumahnya Hanum, berjaga-jaga. Mereka wak baik tetangga-tetangganya ya. Nah, mereka mulailah itu membacakan doa-doa, dan setelah itu mereka mengusapkan daun asem tadi di sekujur tubuhnya ibu yang lumpuh. By the way, pada saat kegiatan inilah Bude Atun masih ngerasuki ibu, Wak. Dan setelah seluruh tubuh ibu yang lumpuh ini selesai diusap dengan menggunakan daun asem, Wak, tepat disitulah Bude Atun bilang lagi, aku pamit yo, aku titip jaga adikku baik-baik. Tidak lama kemudian ibu pun jatuh pingsan. Yang berarti apa? Bude Atun juga sudah pergi keluar dari tubuhnya ibu. Kok aku pengen nangis ya. Udah. Dan betul, Wak, selang beberapa lama kemudian ibu ini seketika sadar dari pingsannya. Dan tepat ketika ibu membuka mata, secara mengejutkan ibu ini tiba-tiba berdiri, berlari dia keluar rumah. Toh kalian, para tetangga Hanum sama sekeluarga terkejut.
kok bisa jalan ibu, kok bisa jalan, tiba-tiba berlari aja nih. Padahal semua orang tahu ibu ini lumpuh setengah kan Wak. Refleks mereka pun ikut lari nih ngejar ibu. Takutnya ibu malah pergi ke tempat sembarangan. Tapi setelah dikejar, ibu masuk ke dalam kamar lagi, menuju ke kamar mandi di arah belakang Wak. Ternyata ibu buang air kecil. Oh nguyuh itu katanya. Oh ya wes tunggu pada standby depan kamar mandi kan. Dan tepat setelah ibu selesai menunaikan hajatnya itu, di momen inilah Wak, ibu seketika sembuh total langsung bisa jalan mama aku Nadia. Pada malam itu juga ibu ini bukan cuma sekedar jalan aja, berdiri, berlari. Semua orang nengok, semua orang kampung aku tuh nengok. Dan setelah banyak orang memeriksa kondisi ibu pun bilang bahwa dia merasa tubuhnya sudah sehat kembali seperti sedia kala. Nggak ada sakit-sakit badan ibu, nggak ada. Dan kesembuhan ibu itu disaksikan oleh seluruh warga kampung yang datang ke sana. Dan sama seperti Hanum serta keluarganya, semua orang yang menyaksikan kejadian itu juga langsung bersyukur atas kesehatan ibu yang sudah pulih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, keesokan harinya kondisi ibu pun terus membaik dan terus membaik. Bahkan ibu ini jadi nggak sering kesurupan lagi loh. Nah, maksudnya ya tetap seperti jadwal sebelumnya. Cuman 2 kali seminggu kan. Kalau sebelumnya kan setiap hari itu, bahkan ada 1 hari mau full mah. Dan sama juga seperti biasanya Wak, sosok kakak-kakaknya ibu ini masih sering datang secara bergantian merasuki ibu. Tapi diperhatikan makin hari Hanum dan keluarganya mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda nih. Yaitu mereka sadar kalau sosok kakaknya ibu yang bersuara galak alias Bude Atun itu kok nggak pernah datang lagi ya. Terakhir kali Bude Atun tuh datangnya kapan? Terakhir kali Bude Atun datang ke sana adalah di malam pada saat ibu sembuh tuh. Terakhir kali waktu Bude Atun pamitan tuh. Hanum sama keluarga keheranan lah kan, kok Bude Atun nggak pernah masuk ya gitu kan. Tapi kami pun bingung mau cari Bude ini kemana nanti, orang biasanya mereka yang datang kok. Sampailah pada suatu hari Wak, sosok Pak De Harno, kakaknya ibu yang laki-laki ini, datanglah merasuki ibu. Dan ketika Pak De lagi merasuki ibu, disitulah ayah nanya, Mas, Mbak Atun kok nggak pernah kesini lagi, dia kemana? Kata Mas pula, kata ayah kan. Nah, mendengar pertanyaan ayah, secara mengejutkan Pak De Harno bilang gini, jadi Tole, kemarin pada saat Siti dibawa pergi, sebenarnya Siti ini lagi ditahan sama makhluk-makhluk jahat. Agar Siti bisa pulang, ya mau nggak mau kami harus cariin ganti untuk nukerin Siti. Dan yang akhirnya jadi ganti itu adalah Mbak Atun. Mbak Atun sudah menukar Siti dengan dirinya sendiri le. Sekarang yo gantian Mbak Atun yang ditahan sama makhluk itu di sana. Nggak usah lah jadi Hanum, nggak usah lah jadi keluarga ya. Aku yang tahu ini aja macam mau nangis aku rasanya. Wah ya Allah, sedih. Tukeran. Ternyata apa yang dibilang sama Bude Atun pada malam itu memang betulan betul. Bude Atun berpamitan pada mereka karena dia tahu dia sudah tidak bisa lagi datang ke sini karena Bude Atun sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan ibu. Berkat bantuannya Bude Atun, ibu ini pun bisa pulang dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Tapi Bude Atun yang ditahan di sana, tahu kalian kan, tukeran. Ya Allah, merinding aku, merindingnya beda, kisahnya beda Wak ya. Dia yang paling galak tapi dia pula yang mau kayak gitu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang ibu dan sosok kakak-kakaknya. Sampai sini kalian pasti tahu kan kenapa KHW malam ini tuh aku kasih judul tukeran. Ya karena itu tadi Wak, ibu yang konon katanya sempat dibawa pergi oleh makhluk-makhluk jahat ini akhirnya berhasil selamat setelah ditukar oleh sosok kakaknya sendiri yaitu Bude Atun. Dan FYI juga Wak, Hanum beserta keluarganya sempat menceritakan kejadian ini ke salah satu orang pintar nih. Dan apa yang dikatakan oleh orang pintar tersebut ternyata sama dengan apa yang disampaikan oleh sosok Pak De Harno. Bude Atun ini betulan ditahan di sana Wak. Ternyata di sini kayak kasih sayang seorang kakak kepada adiknya memang nggak terbatas ruang dan waktu Wak ya. Bahkan sampai udah beda alam sekalipun ya, sosok kakaknya ibu ini masih selalu menyayangi dan juga menjaga ibu dengan tulus. Kita doakanlah sama-sama semoga Hanum beserta keluarganya selalu sehat Wak ya. Amin ya robbal alamin ya Allah Hanum. Oke Wak, jadi
Sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.